Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saat ini saya bersama A. Yusuf dan Pak Kus dari Malaysia. Kita pagi hari ini belajar tentang waskita Quran. Ya, oke A. Tadi buku ini yang mana? Buku formnya mana? Ya, terbuka apa tadi A? Langsung aja perintahnya enggak apa-apa. Surat apa tadi? Surat Arad. Kamu taruh di mobil ya? Iya. Surat Arad yang tadi. Arad. Ya, intinya apa tadi perintahnya? Perintahnya yang pertama lurus ke Allah, Pak. Lurus ke Allah. Perintahkan untuk selalu lurus ke Allah. Dan yang kedua itu dapat perintah selalu baca Quran melalui petunjuk Allah melalui Al-Quran. Memahami ilmu-ilmu Allah dari Al-Quran. Nah, itu jadi harus tetap baca Quran. Yang ketiga diperintahkan hanya menyampaikan saja. Hanya menyampaikan maksudnya apa? Ya kepada di situ perintahnya Muhammad, engkau hanya disampaikan untuk menyampaikan saja pada semua orang. Itu bisa dipakai ini, pakai ini. Gitu. Ya. Sip. Oke. Nah. Oke, kenapa kalau ditanya kenapa itu perintah untuk A? Untuk Yusuf Karena yang amanahnya ya, menyampaikan tadi kan? amanahnya sahabat, Pak. Sahabat. Iya. Iya. Kenapa keperintah Allah apa dampak dari pengaruh ayat tadi terhadap Pak Yusuf bahwa hanya menyampaikan saja tadi? Ya, jadi memang di situ kalau dibaca keseluruhan menyampaikan tentang kelurusan kepada Allah itu, Pak. Jadi karena ancamannya di saat berpaling kepada Allah, maka tempatnya neraka, Pak. Di situ penjelasannya itu. Dan kalau yang awalnya itu udah dikasih tempat surga tadi tuh. Ya. Ayat. Kenapa itu hanya menyampaikan saja gitu? Apa pengaruhnya terhadap dakwah AA nih? Kenapa nggak maksa gitu loh? Oh ya. Kenapa Karena itu hanya menyampaikan saja? Gitu? Haknya Allah, Pak, yang memberi hidayahnya. Itu ya. Iya, jadi saya tidak bisa memberikan hidayah untuk lurus ke Allah. Jadi ada batasannya. Ada batasannya, betul, Pak. Berdasarkan ayat tadi, batasan apa yang AA pahami? Sebagai seorang dai, sebagai seorang penyampai lurus ke Allah itu batasannya apa? Batasannya ya itu tadi, Pak. Tidak memaksa, hanya menyampaikan saja. Kalau dia nggak mau? Ya sudah. Kalau dia mau? Kalau dia mau ya bareng-bareng. Kenapa kalau dia nggak mau itu nggak dipaksa? Ya karena itu ada keterangan, Pak, yang pernah saya baca di Al-Quran juga, bahwa Allah yang menyesatkan dan Allah yang mentakwakan, Pak. Dan di situ ya kenapa yang menyesatkan nggak selamatkan? Ya kan sudah disampaikan, tapi dia tidak mau. Berarti kan bukan saya tidak menyelamatkan. Nah, jadi di situ, Pak. Sudah disampaikan ya? Sudah disampaikan. Ya, oke. Ada lagi, A? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Oke. Baik, terima kasih, A. Yusuf. Jadi betul sekali apa yang tadi menjadi wiki atau waskita Quran. Ya, ini menyampaikan di wilayah terutama Jakarta ya, A, ya. Ya sama juga di sini gitu, di Padepokan itu istilahnya tidak ada paksaan. Mau belajar ya ayo, nggak mau ya udah gitu. Kok si A kok si Fulan kok nggak kelihatan lagi, ya sudah lulus. Ini alumni gitu, sudah alumni ya. Dia sudah
mengikuti ikatan alumni Padepokan atau mengikuti alumni Sadar Allah. Ya mudah-mudahan tidak alumni Sadar Allah ya. Kalau alumni Sadar Allah bahaya murtad. Bahaya, Pak. Bahaya kalau alumni Sadar. Kalau alumni Padepokan tidak apa-apa. Artinya ilmu dari sini masih bisa digunakan walaupun sudah tidak ingat Padepokan lagi. Ya, Tidak apa-apa itu tadi. Tapi yang pasti bahwa kita terus menyampaikan tentang kelurusan ke Allah ini. Maka walaupun sudah alumni ya tadi saya juga sekedar menyampaikan saja, tetap jaga kesadaran akan Allah gitu dimanapun berada. Walaupun sudah tidak aktif di Padepokan. Jadi kalau sadar Allah saja nggak mau, lurus saja Allah, lurus ke Allah aja masih bengkak-bengkok, sudah diajari lurus masih saja percaya sama dukun, masih percaya sama jimat, sama mantra, percaya sama khodam dan lain sebagainya, itu terserah. Itu semua adalah hidayah dari Allah, semua adalah kehendak. Karena yang menyesatkan dan yang memberi hidayah bertakwa adalah Allah. Kita di sini, saya, Pak Gus, Pak Yusuf, itu hanya sekedar menyampaikan. Termasuk di video ini. Nah, saya hanya menyampaikan saja. Gitu. Nah, nih ada tamu kita dari Malaysia jauh nih. Kuala Lumpur ya, Pak Gus ya. Aduh, tolong. Enggak apa-apa Pak Gus. Tenang aja Pak Gus. Dari Kuala Lumpur kapan Pak Gus? Balik ke Lumpur. Enggak. Dari Kuala Lumpur hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu berangkat. Berangkat ke sini 10 hari bulan Sabtu. Daripada Jakarta baru. Besok udah balik ya? Besok. Hari ini Hari ini Jakarta. Balik Jakarta. Besok ada lagi ya. 14 besok Iya. 15 baru balik. Berapa? 15. 15. Nanti besok kan? Besok kan? Besok 14, Pak. Besok 14. Besok 14. Kok esok masih ini? Masih ada waktu satu hari. Pusing-pusing. Pusing-pusing Jakarta kan? Silaturahmi jamaah Jakarta. Iya. Tadi pas kita Quran juga. Ya, belum dapat. Belum dapat. Oke, enggak apa, belum dapat tak apa. Ya. Apa pengalaman selama belajar di sini dengan program baru kita ini, Pak Gus? Ada rencana harian iman dan amal soleh ini. Ya. Lebih terarah atau lebih fokus atau ini jadwalnya jadi penuh atau gimana? Ya, tak apa. Bagus grogi. Belum biasa lagi. Ya. Kalau direkod duk-duk-ser kan. Iya. Oke, Yusuf aja kalau gitu. Nanti Pak Kos bisa nambah ya. Apa selama kan ya sebelumnya belum pakai ini ya. Ini aja. Dipegang aja. Baterai habis nih. Bisa. Ya alhamdulillah Pak Pur, setelah kita belajar rencana harian iman amal soleh ini, Allah memberikan petunjuk dan istilahnya Allah itu memberikan kemudahan lagi untuk memahami dan lebih jelas gitu dalam amal soleh ini gitu. Jadi yang saya pikir amal soleh itu dulunya itu kayaknya berat, yang seakan-akan yang harus yang wah gitu, dan ternyata setelah diberikan form ini dan diberikan penjelasan oleh Pak Pur, ternyata apapun yang dilakukan itu ya perbuatan amal soleh. Tapi dengan catatan harus didasari dengan sadar Allahnya tadi. Lurus ke Allahnya tadi. Nah, iman ini. Imannya itu. Dan ternyata di saat kita sadar Allah dulu gitu, mantang ke Allah dan melakukannya karena Allah, ya bincang-bincang begini pun ternyata amal soleh kata Pak Pur kan. Oh iya, ternyata nyapu pun amal soleh ya. Tadi sudah bersih-bersih kamar mandi kayaknya. Ya,
bersih-bersih kamar mandi pun amal soleh. Jadi ternyata sesimpel itu, dan itu ternyata keseharian yang memang kita lakukan. Terus apa? Ini Nah, membantu. Ini membantunya itu sangat membantunya karena tertulis Pak Pur. Jadi enggak mikir amanah saya apa. Banyak yang bingung dengan amanah saya apa. Tapi dengan adanya POM ini kita udah tahu nih jam 5 salat subuh. Nah, jam 6-nya kita senam. Sadar Allah. Nah, itu. Terus waskita Quran. Jadi di setiap waktunya itu sudah tertata untuk menjalankan kehidupan dengan penuh amanahnya, dengan sesuai amanah tanda perintahnya ya. Jadi dan setelah dilihat, ini semua ternyata didasari juga dengan perintah Allah di Al-Quran gitu loh. Dari hasil waskita. Jadi semakin jelas. Jadi ibaratnya enggak abu-abu lagi. Nyata semua gitu. Perintah Allah itu nyata melalui Al-Qurannya, dalam aplikasinya, dalam kehidupannya. Sehingga ditanya begitu, kamu bersihin kamar mandi kenapa? Karena Allah. Wah, diperintah Allah. Diperintah Allah. Keren itu Pak. Kenapa Pak Kus tadi bersih-bersih padepokan? Pendopo ini padepokan nih. Karena apa? Karena Allah. Karena diperintah Allah. Diperintah Allah. Jadi gitu. Tapi memang harus benar-benar paham dulu. Jadi bukan hanya perintah-perintah tapi enggak paham. Ada alasannya. Ada alasannya jelas. Ada perintahnya ada. Ya, jelas semua. Jadi memang pas begitu ditanya, kok tahu sih AA itu diperintah Allah? Ini amanahnya jelas, tandanya jelas. Perintahnya jelas. Ya, jadi ini yang sangat luar biasa menurut saya bagi mungkin teman-teman yang selama ini kebingungan belajar di padepokan tentang amanah tanda perintah. Ternyata setelah dirangkum seperti ini tuh lebih namanya rias. Dirias seperti ini. Rias itu apa namanya? Rias, rencana harian iman amal soleh. Iya, rias. Nah itu Pak Pur. Jadi makanya. Pesan apa untuk teman-teman yang mungkin pesan teman-teman? Ya bagi teman-teman DNSA dimanapun berada yang mungkin selama ini masih kebingungan dalam belajar untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari, ternyata dengan diadakannya POM ini oleh Pak Pur yang disebut RIAS ya, Rencana Harian Iman Amal Soleh, itu lebih terarah. Jadi mengurangi pikiran. Jadi nggak banyak mikir, tapi pikiran tetap digunakan sesuai dengan fungsinya. Gitu. Jadi memang luar biasa dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pur, dan bagi teman-teman yang menginginkan pembelajaran ini lebih gamblang lagi, silahkan datang ke Padepokan Ditunggu. Karena Padepokan ini terbuka 24 jam. Kapan aja bisa datang. Yang penting kabari dulu. Ya, ini kan sudah saya share juga di grup ya, formnya ini. Ya, di grup. Di satu ya? DN1 Pak. DN Basic udah belum ya? Satu udah ya? Satu udah kemarin. Nah, itu bisa Bapak Ibu print, kemudian diisi. Isinya ya sederhana aja. Kira-kira hari ini saya mau beramal soleh apa ya gitu. Ya kan? Ditulis aja, ya, nyebut anak sekolah, ngantar istri, atau belanja di pasar, atau mencuci piring, mencuci baju, ngomong cucu, dan sebagainya. Itu yang ringan-ringan itu merupakan bentuk amal soleh, bukan yang berat-berat ya. Ketemu Pak Presiden, enggak perlu. Hidup kita ya sekarang ini di sini ya sedang apa yang Allah perintahkan ya ini ya. Nggak usah muluk-muluk lah. Yang real-real aja hidup itu Bapak Ibu. Karena kalau perut lapar kita juga mesti harus makan. Kalau ada tagihan BRI kita juga harus bayar. Nggak bisa pakai wirid. Gitu. Nggak bisa pakai wirid, nggak bisa pakai nggak bisa dilunasi pakai wirid gitu. Utang harus dibayar pakai uang gitu kan. Ya itulah kehidupan real kita. Maka bagaimana itu kita konsep dalam bentuk iman dan amal soleh, sehingga ini bernilai ibadah. Bahkan tidur pun gitu. Tidur pun itu
Kenapa kamu tidur? Karena diperintah Allah gitu. Kok tahu? Iya, amanahnya adalah tubuh, tandanya capek, tandanya ngantuk, perintahnya tidur gitu. Jadi tidur pun itu bernilai ibadah. Baik. Terima kasih, Pak Yusuf. Nggih. Pak Gus, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman. Pak Gus pemalu. Pemalu, enggak apa-apa ya. Ya, baik, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.